Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mengajak Anda kembali ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, ya ini berkaitan perkembangan terbaru di Kanjuruhan. Karena kita tahu Kapolri sudah memutuskan untuk memutasi, bukan menonaktifkan lagi, memutasi atau mencopot Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, dan dia digantikan oleh Irjen Pol Teddy Minahasa, ini mantan yang sebelumnya adalah Kapolda Sumatera Barat. Orang pasti mengaitkan soal ini dengan soal Kanjuruhan, walaupun itu tidak disebutkan. Dan yang saya akan juga agak ajak Anda untuk menyoroti selain soal pencopotan Niko Afinta, itu juga soal bagaimana kok terjadi perbedaan sikap gitu ya antara Polres Malang dengan Mabes Polri, karena Polres Malang sudah menyatakan minta maaf sampai kemudian sujud, tapi Polresta ya, bukan Polres Kabupaten Malang. Tetapi kemudian di Mabes Polri masih tetap membela diri bahwa menyatakan benar mereka menggunakan gas air mata, tapi gas air mata itu kadaluarsa, dan karena itu menurut mereka gas yang sudah kadaluarsa ini tidak berbahaya. Tetapi anggota tim gabungan independen mencari fakta nih, Renal Kasali, justru dia menyebutkan tetap saja bahwa ini penyebabnya kematian itu ya karena gas air mata itu tadi gitu. Dan kemudian dia juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang memerintahkan membawa gas air mata itu gitu, karena sampai sekarang dia masih bertanya-tanya kok bisa gas air mata masuk ke lapangan padahal sesuai SOP nggak boleh gitu. Itu yang perkembangan terbaru dari TGIPF. Sebelumnya kita sudah membahas tim penyari fakta independen yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil ya. Kita nggak tahu apa artinya kadaluarsa. Kalau obat kadaluarsa justru dia jadi racun, berbahaya. Ya. Jadi mungkin sekali yang disebut kadaluarsa justru efek letalnya itu lebih berbahaya tuh. Apapun keterangannya, kalau udah kadaluarsa ngapain dibawa masuk kan? Kan nggak boleh kan? Ya, masalah lagi deh. Masalah tuh. Misalnya udah ada bocor misalnya tuh karena kondisi udah leakage, udah ada kebocoran di dalam kemasan itu, nggak boleh masuk kan. Jadi tetap itu makin lama alasannya makin justru makin terlihat bahwa alasan yang diberikan itu justru memperparah penjelasan nanti itu. Orang nanti bikin riset, boleh nggak kalau begitu demonstran itu dihalau dengan gas yang udah kadaluarsa? Bukankah kadaluarsa dia mesti dimusnahkan? Mengapa mesti dibawa-bawa, dipakai-pakai? Pistol yang udah kadaluarsa misalnya itu udah karatan, itu lebih berbahaya karena pelatuknya nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi ini keterangan yang para ahli juga akan harus diminta pertanggungjawaban atau diminta uji teknologi itu. Apa bisa gas air mata yang udah kadaluarsa masih disimpan di gudang tuh, bisa dia meledak di situ kan bahaya itu. Jadi itu sebetulnya viscosity-nya tuh apa namanya, kekentalan dari gas itu dalam kaleng yang mesti udah dibuang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau dianggap bahwa tim ini bekerja untuk menyusun sebut aja apa namanya, minute detailnya, apa yang biasa disebut kronologinya, itu kita tahu bahwa apa yang terjadi di stadion di Malang itu di-watch oleh banyak videos, banyak HP itu, dan polisi udah punya beberapa videos, wartawan juga punya. Akibatnya wartawan bikin investigasi sendiri itu. Saya baca kumparan itu walaupun sangat elementer, tapi dia bisa tunjukkan fakta-fakta yang mengarah pada penggunaan gas air mata itu secara keliru tuh. Video dibuat kumparan. Jadi sebetulnya rakyat akhirnya bikin investigasi sendiri kan. Sama seperti soal Pertalite, masyarakat konsumen akhirnya bikin laboratorium sendiri untuk menguji bahwa ternyata Pertalite itu ronnya itu lebih buruk dari sayur asem misalnya kan. Jadi ini ketidakpercayaan publik udah sampai di situ tuh, termasuk tentang keterangan nanti dari TGPI, PIF itu. Yang mana orang percaya keterangan pemerintah nanti
keterangan polisi atau keterangan kontras misalnya. Kontras juga terlatih untuk lakukan investigasi, dan kontras bahkan lebih jauh itu dari itu udah menduga bahwa ada kesengajaan itu memasukkan Brimob misalnya di Setelah paruh kedua pertandingan. Iya, term kedua permainan tuh. Lalu pertanyaan-pertanyaan kenapa dipaksakan malam hari, karena ada bisnis prime time, iklan segala macam tuh. Jadi kontras terlatih untuk membongkar peristiwa dari perspektif yang lain, yaitu yang kita sebut soft skill dari panitia ini. Kan diam-diam diatur sedemikian rupa supaya malam, diam-diam dipersiapkan misalnya tambahan Brimob itu karena lihat bahwa di lapangan mulai ada ketegangan dalam skor yang makin lama makin jomplang, lalu ditambah lagi aparat. Kan itu yang kontras terlatih buat lihat itu tuh. Apalagi kalau dianggap bahwa ada indisipliner sebetulnya tuh, bahwa ada kesengajaan untuk membuat kekacauan di situ dalam kerangka yang lebih besar, yaitu menuntut pertanggungjawaban Kapolri supaya lekas diganti. Kan ini semua adalah variabel yang perlu kita uji itu. Kalau faktornya udah kita tahu, yaitu pelanggaran prosedur FIFA. Itu faktornya di situ sebetulnya awalnya. Makanya itu, jadi sebenarnya penjelas ini menurut saya agak aneh juga kenapa polisi masih berkutat pada soal itu, bahwa itu daluarsa, soal apa. Tidak daluarsa pun itu salah gitu. Apalagi daluarsa karena itu tambah salah kan gitu. Jadi semua upaya untuk memperpanjang persoalan itu artinya ada yang disembunyikan. Jadi orang mau tahu lebih cepat-cepat aja tuh apa sih masalahnya itu. Ya mulai dengan keputusan organisasi bahwa ada kesalahan prosedur. Kan PSSI mesti katakan bahwa kami tidak patuh pada prosedur FIFA tuh. Dan itu yang pertama kali mesti dipersoalkan. Karena masyarakat internasional akhirnya bersekutu untuk mengutuk Indonesia kan. Dan tekanan itu tentu karena mereka paham apapun penjelasan pemerintah Indonesia, versi apapun yang diucapkan itu tetap poinnya melanggar aturan FIFA. Jadi itu kalau melanggar itu artinya pembunuhan, kan gampang itu. Publik nggak mau peduli dengan sudut pandang kiri kanan. Dia cuma tahu bahwa itu adalah genosida, dan poster di semua lapangan bola dunia itu begitu. Mengutuk bahwa bahkan solidaritas sudah muncul bahwa Anda tidak sendirian, Malang itu kira-kira. Artinya backup internasional tinggi sekali. Nah, melawan opini internasional itu bahaya betul. Saya kira ini yang penting disadari oleh Pak Listio Sigit ya, sebagai pemimpin tertinggi dari Polri ya. Karena bagaimanapun juga ini muncul ketidakpuasan terhadap Polri sebagai sebuah lembaga. Dan kemudian kalau kemudian ada orang mencium adanya semacam ada upaya-upaya untuk mengalihkan fokus persoalan, atau ada upaya-upaya untuk lepas diri dari tanggung jawab dan sebagainya, orang sekarang sedang sangat sensitif dengan soal-soal yang begitu. Iya. Jadi kelihatannya karena tekanan yang sangat besar pada lembaga Polri kehilangan keseimbangan. Maka tiba-tiba muncul istilah, mungkin nggak pernah dirapatkan, ya kadaluarsa. Polri nggak pernah berpikir bahwa kadaluarsa artinya nggak boleh dipakai bahkan. Jadi hal-hal yang elementer itu akhirnya asal diucapkan aja itu. Dan kita ingin bantu Polri supaya udahlah, kontemplasi dulu mending, atur dulu keterangan pers yang baik supaya terbantu masyarakat untuk percaya bahwa ini bisa diselesaikan. Kan masih ada tabungan kasus Pak Sambo segala macam itu, Ibu Putri, tiba-tiba ada masalah ini. Jadi kerumitan itu dimanfaatkan justru oleh mereka yang ingin menjadikan ini politis. Dengan kalau nggak bisa diselesaikan oleh Kapolri, ya ganti Kapolri. Kira-kira gampang intinya kan. Jadi keterangan-keterangan yang beredar itu membuat Polri tertekan. Nah, supaya nggak tertekan, udah diam sebentar deh. Karena terlalu banyak keterangan yang bertentangan. Sama seperti orang yang terlalu banyak obat, mending stop dulu tuh, detoksifikasi dulu tuh, baru pilih 1-2 obat aja tuh. Begitu kira-kira. Nah, itu kalau memang itu mereka dengan penuh kesadaran gitu. Ini maksudnya ini hanya bentuk bahwa mereka tahu salah, tapi mereka ingin membela diri supaya nggak terlalu salah banget. Tetapi kalau kita melihat hasil investigasi yang dilakukan oleh teman-teman LSM itu, dan kemudian juga sebenarnya sudah mulai muncul dari TGIPF ini kan mengindikasikan bahwa sebenarnya ini tidak sesederhana soal kesalahan prosedur. Itu kan yang jadi persoalan. Ini ada soal serius di balik itu, ada yang bermain lah, katakanlah begitu. Ya memang itu yang terlihat kan. Udah
pokoknya ini kesempatan untuk mendongkel Kapolri. Itu udah ada di benak publik tuh. Dan publik juga mendua, ya memang polisi nggak bisa selesain kok, jadi udah ganti aja polisi itu. Sementara Pak Sigit mungkin merasa, siapa lagi yang mendukung saya kalau dalam kasus semacam ini dia nggak bisa kontrol tuh. Pak Sigit bilang apa kemarin cuma 7 ledakan, ternyata dihitung oleh pers sampai 42 ledakan. Sigit bilang oh ya 11, tapi kita mau percaya mana tuh? Hitungan yang dibuat misalnya oleh Kumparan atau hitungan yang tiba-tiba muncul dari polisi itu sebelum ada investigasi yang lebih lengkap tuh. Ya, dan bahkan Washington Post, Bung Rocky, Washington Post jelas sudah nyebut 40 juga sebelumnya. Ya, artinya teknologi itu bisa dipakai oleh siapapun untuk menghitung hal-hal yang kan secara teknis ya orang pakai aplikasi bisa tahu tuh berapa ledakan sebetulnya tuh, di mana dimulai serangan itu, dengan menyamakan parameter waktu ketahuan tuh siapa yang duluan menembak pertama, tabung kadaluarsa pertama itu diarahkan ke tribun timur, utara, apa selatan. Kan semua orang bisa lakukan itu karena ada open source, ada fasilitas teknologi yang bisa kita pakai untuk meneliti itu. Akhirnya semua orang bisa menjadi peneliti independen. Itu masalahnya karena dibantu oleh teknologi. Oke, nah ini saya kira Pak, bukan hanya Humas, saya kira Pak Sigit ini penting juga mendapat second opinion. Jangan kemudian beliau laporan dari internal dan kemudian tidak lakukan cross check. Nah ini menurut saya juga aneh kalau soal Washington Post itu kan sudah beberapa hari yang lalu membuat investigasi itu, dan kemudian Pak Sigit datang dengan keterangan semacam itu. Menurut saya apa beliau ini sudah teraliniasi juga gitu, tidak mendapatkan sumber-sumber lain second opinion kecuali yang datang dari internal mereka sendiri. Nah itu betul tuh istilahnya tuh, di mana-mana diperlukan second opinion tuh. Kenapa? Karena first opinion justru orang nggak percaya tuh. Termasuk Pak Jokowi, first opinionnya orang nggak percaya karena dianggap Pak Jokowi di-brief oleh orang-orang sekitarnya yang justru ingin menjebakkan Pak Jokowi dalam semua aspek. Ini pentingnya second opinion. Jadi ada yang langsung dibentuk negara, tapi kemudian orang abaikan karena orang merasa ya orang-orang di situ ya di awal aja seolah-olah menemukan fakta, di ujung juga rekomendasinya lain tuh nanti, kan begitu kan. Jadi kalau hal semacam ini udah jadi semacam kebiasaan, orang menganggap ya tim gabungan pencari fakta juga itu cuman ya lip service aja sebetulnya. Demikian juga polisi. Dan orang lebih percaya pada analisis dan mock up simulasi yang dibuat oleh pers. Pers banyak dapat data, lalu pers bikin simulasi, lalu ditemukan bahwa memang ada kesalahan pada polisi itu. Orang lebih percaya itu karena sekaligus menyatu dengan persepsi bahwa polisi selalu berbuat salah, kan begitu jadinya kan. Dan itu yang mesti kita hapus dulu, bahwa polisi harus dipulihkan marwahnya supaya dia dipercaya ulang tuh. Nah kalau sekarang polisi juga kelihatan nggak jelas arahnya karena mau cari apologi, ya bukan kami itu karena seseorang yang ya udah, kalau dari awal bisa Kapolda bilang saya bertanggung jawab, oke, saya mundurkan diri, itu lebih lega. Nanti kemudian bisa dibuktikan ternyata Kapolda nggak sampai segitu pertanggungjawabannya, bisa dipulihkan lagi kan. Jadi gampang aja, tapi jelas orang tunggu siapa yang bertanggung jawab sebelum ada penyelidikan. Kan masa nunggu penyelidikan baru bilang oh saya bertanggung jawab. Itu ada korban 130 orang itu data pertama itu harus langsung menyentuh etika kepemimpinan. Saya bertanggung jawab. Bukan saya yang membunuh, tapi saya bertanggung jawab agar supaya dimungkinkan penyelidikan yang tidak bias, kan itu intinya tuh. Maka saya mengundurkan diri itu etikanya begitu. Nah ini dalam situasi seperti sekarang ini saya lihat itu penting tuh yang namanya sebut kan ada staf khusus atau tim khusus, saya nggak tahu apa namanya lah, dia yang selalu mendampingi Pak Kapolri itu. Jadi jangan hanya waktu kayak kemarin tim staf khususnya memberikan nasihat yang salah gitu. Dalam situasi sekarang ini Pak Sigit penting itu mendapatkan data-data dari orang yang memang bisa dipercaya sepenuhnya gitu. Kalau enggak, ini situasinya menurut saya sangat berbahaya. Jadi orang akan melihat bahwa polisi nanti terjebak dari satu kebohongan, menutupi kebohongan dan kebohongan baru. Itu yang bahaya. Ya itu, karena itu kita usulkan dari kontemplasi aja deh Pak Sigit. Supaya lebih tenang. Dia mesti curiga juga ini orang-orang yang kasih nasihat dia itu benar apa enggak tuh. Jangan-jangan dia mesti diasuh oleh beberapa jurnalis senior sebetulnya tuh, yang kredibilitasnya nggak diragukan lagi tuh.
atau call-nya lebih tinggi. Ya udah, ini kesempatan Pak Sigit mengatakan oke, saya hand off. Saya betul-betul tidak mampu lagi mengendalikan ini karena banyak faktor. Tekanan pada saya dari partai politik besar sekali, lalu kekompakan aparat kelihatannya menginginkan pemimpin baru. Ya udah, itu lebih lega rakyat ini. Sebelum ditekan-tekan yang para penekan menginginkan Pak Sigit itu mundur. Jadi problem ini pertama-tama adalah soal psikologi. Nah itu yang mesti dikuatkan, psikologi Jenderal Sigit itu lagi defisit sebetulnya, guts dia itu menurun karena kan tumpukan problem di meja Pak Sigit itu menyebabkan dia bingung yang mana prioritas. Ini Sambo udah mau masuk ke kejaksaan, ini tekanan internasional soal Malang ini di mana-mana tuh. Setiap kali dia lihat televisi, dia lihat kemarahan publik. Aremania itu mengancam, dan ancaman itu memang masuk akal tuh. Somasi pada Pak Jokowi nggak dijawab oleh juru bicara yang juga asal-asalan apologinya tuh. Jadi semua itu membingungkan pengendali keamanan sipil yang disebut sebagai Kapolri ini kan Pak Sigit itu pengendali keamanan sipil. Nah kalau kendalinya itu melemah, itu artinya hal-hal lain akan ikut tidak bisa dikendalikan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi kita sendiri juga kontemplasi dulu juga, dan baru kita akan ngomong lagi besok, gitu ya. Betul, karena terlalu banyak cerita, karena itu mesti kita detoksifikasi informasi dulu, gitu kira-kira. Detox ini, nol ini adalah detoksifikasi. Nol itu nolkan dulu. Nolkan dulu, itu detoksifikasi politik, benar. Yes, thank you. Oke. Thank you. Iya.